Shalom, puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan bersama-sama melanjutkan apa yang kita renungkan bersama pada hari Minggu sore kemarin. Ya, di mana kita merenungkan firman Tuhan untuk kita berhati-hati terhadap penyusup. Dan kita akan kembali dari surat Galatia pasalnya yang kedua. Galatia pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tetapi kembali sekali lagi sore ini kita akan fokus di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Surat Galatia pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan berkata, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Ayat 5, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kalau pada minggu sore kemarin kita sudah merenungkan firman Tuhan, ya, kita perlu berhati-hati terhadap penyusupan. Jadi penyusup itu masuk adalah untuk mengacaukan, untuk membuat huru hara, untuk membuat sesuatu perpecahan di dalam persatuan dan kesatuan yang sudah dibangun, ya, dirintis. Karena itu saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, kita pun juga menghadapi penyusup-penyusup dengan tujuannya adalah untuk mengacaukan iman percaya kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka memutarbalikkan akan fakta kebenaran firman Tuhan yang tidak mungkin akan dibantah oleh siapapun juga. Ya. Jadi penyusup-penyusup itu masuk, dikatakan pada ayat yang keempat, memang ada desakan. Penyusup itu disebutkan sebagai saudara palsu. Ya, saudara palsu. Nah, saudara palsu itu otomatis penampilannya sama seperti yang pada umumnya, gitu. Nah, kalau kita mau perhatikan akan saat ini, kalau ada barang-barang yang asli dan barang-barang yang istilahnya itu KW, ya, KW1, KW2, KW3, ya. Nah, namanya aja ada KW, artinya itu berarti dia mirip dengan aslinya. Mirip dengan aslinya. Nah, saudara-saudara palsu ini pun juga mirip dengan aslinya. Aslinya kalau kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang beriman kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hidup berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, ya. Dan saudara-saudara palsu itu pun juga melakukan seperti apa yang kita lakukan, tetapi ada perbedaannya, ya. Perbedaannya ada. Apa perbedaannya? Dikatakan di situ pada ayat yang keempat, memang ada desakan, ya. Ada satu pemaksaan. Sementara firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan,
sepanjang kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak pernah membaca satu ayat pun yang dikatakan firman Tuhan itu sebagai satu desakan, satu paksaan. Enggak. Tapi merupakan sesuatu yang Allah nyatakan kepada kita umat manusia. Ini loh. Sebagaimana Allah berfirman, kalau kita memperhatikan akan kitab perjanjian lama, Allah berfirman, toh, aku menghadapkan engkau kehidupan dan kematian. Aku menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Pilih. Ya, pilih. Tetapi Allah menggiring supaya kita manusia itu memilih yang baik. Memilih berkat, memilih hidup, bukan memilih kebinasaan, bukan memilih kutuk. Berarti Allah mengarahkan kita manusia yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah mengarahkan langkah hidup kita adalah untuk satu tujuan yang pasti, yaitu sampai masuk di dalam kehidupan yang kekal di dalam surga. Itu tujuan daripada Allah. Ya, karena itu Allah memberikan firman, Allah mengajarkan, ya, bukan sesuatu yang menjerumuskan, bukan sesuatu yang mencelakakan. Ya, kalau pada minggu yang kemarin saya memberikan satu ilustrasi seorang anak yang mendapatkan tugas untuk membersihkan halaman asrama. Ya, pagi-pagi dia bangun, dia sapu bersih. Tetapi tidak lama kemudian kotor lagi dengan daun yang gugur. Ketemu dengan pembina. Kemudian pembinanya berkata, ngajarkan kepada anak ini, kamu goyang sekeras-kerasnya pohon-pohon yang ada, supaya rontok semua. Kemudian kamu sapu, udah bersih, karena kamu bisa goyangkan pohon itu, maka besok tidak akan ada yang rontok lagi. Ternyata besok pagi dia bangun, dia kecewa karena dia masih melihat halamannya kotor lagi dengan daun-daun kering. Ketemu dengan pembina yang lain. Kemudian pembina yang lain memberikan satu pelajaran. Dikatakan, nak, sekalipun kamu kerja keras bersihkan setiap hari, ini tidak mungkin akan bisa bersih. Karena apa? Karena saat ini adalah masuk musim rontok, musim gugur. Ya, tetapi kalau kamu bekerja pada musim gugur, tetap membersihkan halaman, maka nanti kamu akan melihat satu perubahan pada saat perubahan musim dari musim gugur kepada musim semi. Dan anak itu baru menyadari, iya ya, pada masa musim gugur ini kalau saya kerja keras pun juga hasilnya tidak berbeda jauh. Tapi tidak mengurangi untuk tetap rajin. Nah, seperti ini pula lah, ya, saudara-saudara palsu itu memaksakan kita untuk mengerjakan sesuatu, dan pada saat kita mau mengerjakan sesuatu itu dicuci otaknya terlebih dahulu. Dicuci dengan cara bagaimana? Dicuci bukan dengan cara yang benar, ya, tapi didesak supaya orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mendapatkan kemerdekaan total daripada korban Kristus Yesus di kayu salib, maka semua tuntutan-tuntutan dosa itu sebetulnya sudah tidak ada. Nah, ini saudara-saudara palsu mulai mendesak. Desanya apa? Kembali kepada hukum Taurat. Gitu. Kalau kita perhatikan pada ayat-ayat sebelumnya maupun ayat sesudahnya, di mana Paulus pun juga memberikan satu penjelasan, dikatakan pada ayat yang ketiga,
Di mana dikatakan itu adalah seorang yang bernama Titus yang bersama-sama dengan Paulus, sekalipun dia adalah orang Yunani, tetapi dia tidak dipaksakan untuk menyunatkan diri. Ya, jadi di sini Paulus menekankan sunat yang diperlukan adalah sunat hati. Apa sunat hati? Sunat hati adalah pertobatan. Ya, bertobat. Kamu sunat 10 kali sampai entek, tidak tobat ya tetap buntul. Gak ada untungnya apa-apa. Sekalipun kamu tidak sunat secara lahir ya, tapi kamu bertobat, hatimu berubah. Hatimu diperbarui oleh pekerjaan daripada Roh Kudus. Seperti minggu kemarin saya singgung sedikit, ya, bagaimana Allah menyuruh bangsa Israel bersama dengan Musa untuk membangun kemah sembahyang. Ada 3 bagian dalam kemah sembahyang. Ada halaman, ada ruangan suci, dan ada ruangan mahal suci. Ya, bukan sekedar, aku sudah lewati pintu gerbang, aku percaya. Masuk ke halaman, berjumpa dengan peti mesbah korban bakaran yang berbicara tentang pertobatan. Pintu gerbang bicara tentang percaya, masuk dalam halaman sebagai orang percaya, kemudian melangkah di mesbah korban bakaran pertobatan. Kemudian melangkah sampai kepada kolam pembasuhan yang berbicara tentang baptisan air, dilahirkan kembali oleh air dan roh. Ya, kemudian baru akan masuk ke dalam ruang suci melalui pintu kemah, yaitu dengan pimpinan Roh Kudus. Dan masuk dalam ruang suci, ada meja roti pertunjukan berbicara tentang firman Tuhan. Dan ada pelita emas berbicara tentang terang Roh Kudus. Dan mesbah dupa berbicara tentang hubungan keakraban kita di dalam doa penyembahan kepada Allah. Dan sebelum masuk ke ruang maha suci ada tirai. Kemudian di balik tirai ada peti perjanjian. Ya, ada Shekinah glory, ada kemuliaan Allah. Kalau di dalam ruang suci menjadi terang, ya, karena ruang suci dan ruang maha suci itu ditudungi dengan 4 lapis tenda, sehingga tidak mungkin sinar matahari dari luar masuk. Maka yang menerangi ruangan suci itu adalah dari pelita emas. Karena itu Harun bersama dengan anak-anaknya mendapatkan tugas setiap hari harus memperhatikan akan minyak yang ada di pelita emas itu. Ya. Dan ada peralatan di situ. Ada semacam supit, gunting, ya, untuk gunting sumbu yang gosong dibuang, kemudian diperhatikan minyaknya. Supaya apa? Saat menjelang petang, pelita itu dinyalakan. Dan sampai keesokan harinya, pelita itu harus tetap menyala. Haleluya. Ya, harus tetap menyala. Karena itu saudara sekalian, dalam ruangan suci, terang itu berasal dari pelita emas. Tetapi di ruangan maha suci, karena ada tutup pendamaian, yaitu Shekinah glory, di mana kemuliaan Allah yang menerangi. Ya, dan sebelum masuk ke ruang maha suci harus melalui tirai. Dan tirai berbicara tentang apa? Berbicara tentang perobekan daging. Ya, dan tirai itu dikatakanlah firman Tuhan pada saat Yesus digantung di kayu salib. Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan dia berkata, sudah selesai.
maka terobeklah tirai di bait Allah